Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat franchise dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Alvin Pratama selaku host Bincang Bisnis Majalah Franchise. Seperti biasa, pada sore hari ini kita akan berbincang bisnis. Namun ada yang berbeda di sore hari ini karena kita akan berbincang bisnis dengan merek yang meraih penghargaan The Most Promising Brand 2020. Untuk sore hari ini kita akan berbincang bisnis dengan salah satu narasumber. Dia adalah pemilik restoran Suki and Grill. Sore hari ini temanya adalah menyantap kelezatan cuan restoran Suki and Grill. Baik, langsung saja kita undang untuk bincang bisnis pada sore hari ini, yakni Bapak Franciscus Ferry Jayadi selaku dari owner Super Suki. Sepertinya belum tersambung Bapak Franciscus. Kita sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah join di live Instagram pada sore hari ini. Ada Lucky _ Nahari, selamat bergabung. Zazire, selamat bergabung. La 1174, selamat bergabung. Chen Fitzpatrick 1, selamat bergabung. The Moving Design _official, selamat bergabung. Obrolan Koceng, selamat bergabung. Kuncoro Pro 8, selamat bergabung. Lesmana Bambang 757, selamat bergabung. Mai _utari, selamat bergabung. Oke, sambil menunggu Bapak Franciscus Ferry Jayadi, sebagai tambahan informasi, penghargaan The Most Promising Brand 2020 ini sedikit berbeda karena baik dari segi parameter atau maupun konsep pemberian apresiasi, anugerah ini diberikan kepada merek-merek franchise ataupun business opportunity yang ada di Indonesia. Diperkirakan parameternya yakni merek-merek yang mampu bertahan dan akan tetap eksis di era pandemi pada saat ini. Merek-merek yang terpilih penilaiannya berdasarkan dari redaksi majalah franchise. Setiap tahunnya untuk penghargaan The Most Promising Brand ini kita jalankan rutin tiap tahunnya. Mungkin untuk tahun ini mengingat karena era pandemi sedikit berbeda, jadinya untuk penilaian tetap dari redaksi majalah franchise, namun pemberian apresiasinya sedikit berbeda. Nah, sepertinya sudah masuk Super Suki, langsung saja kita invite untuk join. Halo, selamat Halo, sore Pak. selamat sore. Ya, Ya, sudah ini kedengeran Pak, sudah suaranya, Pak. nyaman Pak untuk posisinya. Sudah siap Pak. Posisinya harus berdiri ya, Pak ya? Iya, seperti ini Pak, vertikal. Oke, Sudah Pak ya? cukup Pak. Terlihat Pak? Terlihat. Oke Pak, jelas Pak. Oke. Sip. Suara saya jelas juga ya? Sudah jelas Pak. Oke. Oke. Oke Pak, langsung saja nih Pak, kita tanya-tanya bincang bisnis pada sore hari ini Pak. Baik.
Biasa disapa siapa nih Pak? Pak Franciscus nih Pak. Ferry biasa dikenal saya. Oh, Ferry Pak ya. Ya, Oke, oke. dipanggil Ferry Baik. aja. Oke Pak, langsung saja Pak ya untuk bincang bisnisnya Pak. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak, Ya, bagaimana perasaan Pak Ferry meraih penghargaan The Most Promising Brand 2020 Pak? ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada majalah franchise yang telah memberikan penghargaan apresiasi kepada Super Suki sebagai salah satu the most awareness branding dari majalah franchise. Ya tentunya saya senang sekali sehingga penghargaan ini bisa menambah atau bisa memberikan satu pembuktian di market maupun juga untuk seluruh yang terlibat di Super Suki bahwa Super Suki sampai dengan saat ini masih bisa eksis dan diterima di market. Oke Pak. Nah, mungkin kan pemirsa belum banyak yang tahu nih Pak tentang restoran Super Suki ini. Bisa diceritakan nggak Pak untuk tentang bisnisnya Super Suki ini sendiri, kapan berdiri, terus gerai pertamanya di mana, dan saat ini jumlah gerainya berapa? Oke, baik Pak. Pertama kali Super Suki berdiri itu sebenarnya di konsep tenda Pak. Itu di tahun 2014. Di mana dulu pada saat pertama kali itu kita punya ukuran hanya sekitar 18 meter persegi dengan tempat duduk kira-kira cuma 6 table. Nah, di situ saya mengusung konsep sabu-sabu suki dengan grill di mana semuanya diracik secara sendiri dengan rempah-rempah yang ciri khas, di mana suki ini mungkin bisa dibilang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia memiliki kuah yang punyai racikan rempah-rempah hingga 13 macam jenis. Itu sehingga saya memberanikan diri bahwa dengan perbedaan dan keunikan ini, saya yakin bahwa di market akan menerima dan mempunyai satu pilihan makanan yang terjangkau, bisa diterima oleh market, karena identik sabu-sabu itu dulunya itu makanan yang selalu mahal. Betul, Jadi betul saya Pak. buat konsep itu terjangkau, di mana konsepnya adalah konsep dengan paketan, di mana satu porsi itu sudah kita paketkan untuk berdua, sehingga jika order untuk paketan berdua, hanya kalau misalnya kurangnya tambahnya aja. Jadi cukup menambah dengan tambahan apa yang menjadi kurang, tidak perlu secara keseluruhan dibayar. Seperti itu. Dan sekarang ini sampai dengan saat ini outlet saya sudah 6 outlet. Yang terakhir itu ada di Serang, di mana Serang ini adalah merupakan salah satu mitra dari franchise pertama saya juga yang baru buka di tahun ini, kebetulan di pandemik di bulan Juli kemarin. Dan syukur juga meskipun dalam kondisi pandemik, ternyata respon masyarakat di daerah Serang sana cukup luar biasa. Begitu Pak. Untuk lokasi pertamanya di mana Pak Ferry? Super Suki Lokasi ini Pak. pertamanya waktu itu di Nine Walk, di Bintaro sektor 9. Kawasan kuliner Oh, Taman Bintaro. Nine Walk. Cuman karena sudah direlokasi, pindah ke Taman Jajan. Di Taman Jajan ini sekarang sudah berkembang menjadi masih konsep tenda, tapi luasnya sudah naik 4 kali lipat. Sekarang sudah dengan kapasitas 30 tempat table. Toko Gitu, keduanya ya. ada di Kesehatan, keempat di Tebet, kelimanya ada di Margonda, keempat di Margonda, kelimanya ada di Pondok Cabe, yang keenamnya ada di Serang. Gitu. Waktu awal berdiri dulu Super Suki waktu yang di Bintaro Pak ya, sektor 9, respon pasarnya seperti apa Pak? Sorry, kenapa? Iya Pak. Suaranya mungkin terputus-putus, bisa diulang Pak? Oh, keputus-putus Pak ya? Ya. Iya Pak.
waktu pertama kali buka Pak yang di Gerai Bintaro Sektor 9, respon pasarnya seperti apa Pak? Oke, memang untuk pertama kali, karena memang brand baru dibandingkan brand yang sudah ada, memang 3 bulan pertama juga tetap kita fight di market. Tapi sedikit-sedikit market mulai terbentuk. Patokan ukurannya adalah ketika customer mencoba dan kembali lagi, itu dianggap bisa menjadi suatu potensi market. Dan bersyukur setelah 3 bulan menjelang 6 bulan dan 1 tahun di sana, market sendiri sudah mulai terbentuk. Karena ciri khasnya itu, ciri khas kuah berempah. Karena mungkin di Indonesia ada yang kuah berempah, tapi tidak sampai 13 jenis rempah-rempah yang ada. Nah, itu yang membuat ciri khas di kuah dari suki ini menjadi beda dibandingkan yang lain. Kalau kita bicara dengan konsep yang lain, suki-suki yang lain atau sabu-sabu yang lain, mungkin kuahnya bisa didapatkan di tempat yang lain. Tapi dengan racikan yang dengan 13 jenis rempah-rempah, dengan racikan yang kita buat, dari Super Suki buat, sampai dengan saat ini saya meyakinkan bahwa belum ada yang sama. Nah, dengan dasar itulah makanya kami dari Super Suki yang mempunyai perbedaan ini, apalagi di masa kondisi rempah-rempah COVID ini. Rempah-rempah yang kita pakai itu rempah-rempah yang cukup bermanfaat, yaitu jahe, cengkeh, kapulaga, lalu ada lada merah, lalu kalau kita mungkin di sini bilangnya PK ya, PK, nah dan sebagainya. Itu dalam COVID ini mungkin bisa membantu, karena memang testimonial dari customer itu sendiri juga yang sudah pernah mencoba itu bisa membantu mengurangi mungkin orang yang mau flu atau batuk pilek, melegakan tenggorokan. Karena memang setelah eh, makan atau mengkonsumsi kuah tersebut bisa memberikan satu perasaan kesegaran tersendiri karena dari rempah-rempahnya tersebut. Gitu Pak ya. Jadi bumbu racikan di 13 bumbu tersebut ada manfaatnya juga Pak ya ketika customer Sangat bermanfaat. mengkonsumsi dari Super Suki gitu Pak Betul, ya. Oke. betul, Itu bisa dijadikan andalan Pak ya dari Super Suki sendiri Pak ya, betul, yang membedakan dari kompetitor. betul sekali. Nah makanya ya mungkin juga majalah franchise bisa memberikan suatu apresiasi penghargaan ini. Salah satu brand yang bisa bertahan di masa pandemik itu, mungkin salah satunya bahwa ya memang ini brand bisa bertahan dan memang bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan hal yang lain. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Seperti itu, Pak. Gitu Pak ya. Oke. Pak nampaknya kayaknya jaringannya agak keputus-putus Pak. Iya, mau di sana hujan mungkin, Pak ya. Di Di sini sini juga sih lagi hujan. mendung sih Pak, belum hujan. Oh, di sini hujan besar Nah sekali, ini Pak. sudah ada. Oh gitu Pak. Iya ya. Oke Iya, oke. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Berbicara mengenai kinerja bisnis Super Suki ini sendiri, sepanjang di tahun 2020 ini sudah ada ekspansi untuk penambahan gerai yang tidak Pak? untuk di tahun 2020 ini, Mengingatkan sekarang kuliner. betul, di tahun 2020 ini memang banyak jadwal yang tertunda. Tapi kita coba, satu yang kita coba itu di Serang. Kemarin kita buka di Serang di Serang bulan Pak. Juli, di bulan Juli di Ruko Citraland, daerah Serang, dan ternyata marketnya memang masih bisa diterima. Dan harapannya nanti tahun 2021 ketika pandemik ini sudah memang berlalu dan memang bisa para klien calon mitra ini memang udah mulai bisa yakin dan memang bisa menerima kondisi keadaannya, harapannya nanti tahun 2021 itu bisa menjadi satu momentum titik balik dari kondisi yang terpuruk saat ini gitu. Betul betul. Di saat pandemi COVID-19 ini sendiri Pak, Super Suki apakah mengalami dampak juga Pak, terutama ya penjualan Pak, mengingatkan ada terapan PSBB dan lain-lain gitu Pak. Dan langkahnya apa sih Pak yang Betul. dijalankan dari Super Suki ini sendiri? Ya, Strateginya lah Pak, lebih ke marketingnya gitu. ya, betul. Memang kondisi pandemik ini salah satunya untuk di sektor kuliner ini pun juga terpukul.
tidak terlepas dari Super Suki sendiri. Secara omset pas turun drastis. Nah, tapi kita coba bertahan. Kita beruntung bahwa memang saya sendiri mendevelop satu program khusus F&B yang bisa memonitor kondisi F&B dari delivery online. Lalu kita juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk online delivery ataupun order online. Lalu juga kita juga mulai merekrut reseller. Sehingga dengan adanya program-program itu bisa cukup bertahan di masa pandemi ini. Yang terakhir yang baru saja launching beberapa hari lalu, kita membuat satu kondisi drive-thru. Jadi customer tidak perlu turun mobil, customer cukup order di pinggir jalan, kita sudah pack per cup. Jadi customer langsung bayar di tempat, grab and go gitu, prinsipnya begitu. Dan baru 2 hari launching, respon market juga lumayan bagus. Ada ini nggak sih Pak, sistem dari Super Suki sendiri mengingat pandemi seperti ini, ada pembelian untuk customer go to home gitu Pak, dalam artian menyewakan alatnya, kan seperti kita lihat ada beberapa kompetitor yang menggunakan cara seperti itu gitu. Iya, betul. Salah satu strategi kita juga kita CS, Home Catering Service. Kita berjalan membuka catering seperti di restoran, kita setting semua seperti di restoran, di rumah customer. Jadi nanti dipilih customernya mau dengan waiternya, atau kita tinggal. Tapi yang pasti kita setting semua. Kita setting di rumah customer, seperti layaknya makan seperti di restoran. Restoran, oke. Seperti, dan itu memang responnya juga bagus. Sampai dengan saat ini juga bagus. Casnya atau bagaimana Pak? Kenapa Pak? Iya Pak, halo. Tes gimana Pak? Iya. Seperti agak gangguan nih Pak jaringan Pak. Udah. Iya, hujan besar sekali Pak. Bisa mendengar Pak suara saya Pak? Sudah. Iya. Biasa Pak kalau internet lagi sudah Pak ya. Nah, ya. Dari konsep tadi yang Pak Ferry sebutkan tadi Pak, untuk konsep di rumah itu tadi, untuk harga normal atau ada penambahan biaya lagi Pak untuk antar ke rumah, menyewakan alat? Betul. Jadi karena memang konsep ini home catering service, kalau memang kita kirim bersama waiter, karena memang peralatannya juga kita bawa, jadi memang kita kenakan penambahan biaya service charge. Gitu. Itu pun tidak terlalu besar kalau memang nanti ada bookingan dalam jumlah besar. Jadi prinsipnya catering service ini untuk servisnya itu masih bisa dinegosiasi sejauh dan sepanjang tergantung. Kemarin yang terakhir kita melayani pemerintah di wilayah Depok itu dengan catering 60 orang, 30 paket berarti. Untuk gerai sendiri Super Suki yang masih buka di masa PSBB seperti ini di mana saja Pak? Kalau untuk yang di daerah Jakarta itu di kesehatan, kita tetap buka tapi tetap konsepnya konsep takeaway. Dan lalu kita launching yang konsep drive-thru itu, grab and go. Sedangkan di tempat lain di Taman Jajan Sektor 7, di Serang, di Pondok Cabe, kita masih melayani dine-in. Begitu pula juga dengan Depok, Margonda. Hanya saja Depok, Margonda itu hanya sampai dengan jam 6. Setelah jam 6 kita closing. Karena mengikuti aturan dari pemerintah Pak ya, sekitar pemerintah daerah sekitar Pak ya. Iya betul, mau nggak Pak. Nah Pak, di Super Suki sendiri ini kan menunya berbagai macam nih Pak. Mungkin bagi para pemirsa ini ada yang pengen berkunjung gitu Pak ke Super Suki karena mungkin penasaran dengan 13 macam bumbu rahasia ya kan Pak. Bumbu 13 macam varian bumbunya itu yang membuat beda daripada yang lain. Mungkin bisa disebutkan Pak Ferry menu-menunya gitu. Betul. Jadi kita ada 2 kategori menunya. Yang menu utamanya adalah Suki, juga ada 5 kategori.
Jadi yang paling murah, yang paling ekonomis itu harganya 93.000 untuk berdua. Lalu setelah itu ada Oke. ya paket yang lebih tingginya 128, 138 dan 148. Isinya hanya bedanya hanya isinya. Kalau misalnya yang paling mahal itu Isinya kita Pak ya. usung dengan lobster. Jadi kita sudah sajikan dengan lobster. Sedangkan kategori berikutnya itu ada kategori untuk grill-grillnya. Karena kan mungkin juga customer saat makan suki berkuah panas juga mungkin mau Betul. ngegrill juga. Jadi kita juga paket grillnya juga mulai sama, mulai dari 93.000 sampai dengan 148.000. Yang termahal kembali lagi lobster. Kita punya grill lobster. Dan lobster ini juga kalau bisa dibilang dulu pertama kali, mungkin yang pertama kali Sukiya menggunakan lobster dan juga kita gunakan ranjungan. Nah, memang sekarang sudah banyak diikuti oleh teman-teman dari pemain kuliner. Ada lobster, ada ranjungan, tapi mungkin dulu pertama kalinya kami salah satu yang mengusung pertama kali. Termasuk kuahnya. Kuahnya juga kami baru launching kira-kira 2-3 bulan yang lalu itu dengan kuah porridge. Mungkin juga sampai dengan saat ini belum ada pemain suki atau sabu-sabu yang mengusung ini. So far sampai dengan saat ini bisa dibilang suki. Tekstur rasanya seperti apa tuh Pak? Nah, Mungkin tekstur rasanya nih penasaran tuh Pak. Betul. Iya Pak. Makanya kapan-kapan coba Pak di tempat saya Pak, main sama saya. Memang bikin semua. Oke Pak, siap Pak. Siap Pak. Kuah porridge ini terdekat di Tebet Pak, dari kantor kita. Iya, boleh Pak dibawa ajak semua sekantor Pak. Siap, Kuah porridge ini tuh terima kasih. seperti bubur Pak, kuah bubur, tapi tidak ada bubur nasinya, hanya kuahnya aja. Jadi sedikit lebih kental dibandingkan yang biasanya. Memang kesannya seperti aneh, tapi kalau sudah coba bagaimana, Pak? pasti ketagihan. Ketagihan Pak ya. Kalau sistem take away juga disediakan juga Pak ini Pak, yang menu kuah yang terbaru ini Pak. Betul, disediakan. Jadi setiap paket yang dibeli itu selalu mendapatkan 2 kuah. Kami punya 5 kuah. Kuah mala merah, mala bening, mala putih, mala lobak, dan yang terakhir itu kuah porridge. Dan customer setiap beli paket boleh pilih 2 kuah dari 5 kuah yang kita punya. Karena pancinya ada 2, ada terbelah 2 gitu. Betul Pak, yang berbentuk agak miring begitu Pak ya, satu. Betul, benar. Kalau yang jadi favorit Pak menu di Super Suki itu customer biasanya milih menu apa Pak? Yang paling favorit di Super Suki untuk kategori sabu-sabu itu yang namanya paket seafood dengan kuahnya mala merah, dan mala bening. Belakangan ini mala porridge sedang naik daun karena mungkin masih baru. Sedangkan untuk suki grillnya sendiri itu yang paling favorit paket yang disebut dengan paket nama tak terlupakan. Di mana di situ isinya ada 3 variasi, ada beef slice, ada ayam marinasi, chicken marinasi, sama signature kita itu Q beef. Q beef ini yang mungkin sekarang orang bilang saikoro, tapi sebenarnya itu bukan saikoro. Saya tetap mengacunya bahwa Q beef. Q beef itu adalah meltik, beef meltik, wagyu meltik. Iya, betul. Karena banyak sekarang menyebutnya saikoro tuh Pak ya, yang daging. Ya betul, tapi itu sebenarnya bukan saikoro. Saya nggak berani Pak sebut saikoro, takutnya customer tahu daging saikoro. Betul. Iya Pak. Intinya Super Suki tidak mau mengecewakan customer ya Pak ya. Betul, customer selalu menjadi prioritas kami Pak. Nah Pak, balik lagi nih Pak, kita ke pertanyaan. Seberapa menguntungkan sih Pak potensi bisnis ini Pak? Sehingga betul. Jadi diminati oleh para bisnis gitu. Ya, prinsipnya itu setiap bisnis pasti harus menguntungkan. Karena kalau tidak menguntungkan nggak mungkin ada toko kedua, toko ketiga, dan toko keempat. Variasi keuntungannya tetap punya variasi yang masing-masing. Ya, kalau kita bicara secara persentase industri F&B ya mungkin ada di 15 sampai dengan 20%. Nah, di Super Suki sendiri kita sudah memberikan mitra di Serang dan Jackson-nya.
Jadi memang di Super Suki ini mitra kita tidak kita lepas, tetap kita monitor, kita perhatikan sampai benar-benar bisa memberikan satu keuntungan yang baiklah untuk mitra maupun masternya. Nah, Pak, berbicara tentang mitra nih Pak, setelah bergabung di Super Suki atau ada investor yang tertarik bergabung di bisnis Bapak, untuk penentuan hal yang utama kan lokasi Pak ya, itu dicarikan oleh pihak pusat atau si calon investor ini sendiri Pak yang mencari sendiri untuk lokasi Pak? Karena lokasi ini kan penting ya Pak ya untuk menentukan ke depannya itu Pak. Benar, betul. Jadi memang proses tahapannya adalah ketika memang mitra bergabung atau join dengan kami, mitra biasanya minta proposal dari kami. Kami berikan proposal secara lisan dulu, belum secara tertulis. Lalu kita wawancara Pak, kita wawancara juga secara virtual begini. Nah kita tanya, apa yang mengenal Super Suki dari mana? Lalu udah pernah mencoba produk Super Suki atau belum? Nah, dari pertanyaan itu kita baru bisa evaluasi. Jika memang mengenal Super Suki dari media, lalu sudah pernah coba Super Suki, lalu baru kita tanyakan lokasi yang rencananya akan dibuat. Nah, setelah lokasinya itu ditentukan, baru kita akan lakukan survei sambil membawa proposal fisik, Pak. Tapi seandainya customer tersebut baru tahu dari media, tapi belum tes coba produk Super Suki, nah, kita atur waktu sebelum melihat lokasi itu untuk kunjungan ke outlet yang sudah pernah kita, yang ada sekarang. Tujuannya adalah untuk mencoba produk yang kita punya. Tujuannya adalah supaya calon mitra bisa yakin, percaya bahwa produk yang mau dibuat bisnis ini, itu memang produk yang bisa menghasilkan gitu Pak. Karena kan sekarang ini banyak Pak ya, istilahnya memang bukan salah sih, artinya usaha-usaha yang memang viral, belum umur 1 bulan berjalan sudah viral banget, dan mereka berani invest dan berani menjual kemitraan. Dan itu tergantung lagi kepada masing-masing investor, mau ambil atau enggak. Tapi itu tentunya ada resiko. Jadi ya memang sebelum stabilitasnya belum ada, jadi mudah tergoyangkan. Dan tentunya uang yang diinvestasi meskipun mungkin kecil, tetap akan punya potensi resiko. Nah, di sini setelah memang sudah yakin dengan produknya, lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah survei lokasi. Survei lokasi pun kita bantu, kita akan bikinkan forecastingnya supaya customer kira-kira bisa tahu berapa investasi totalnya, lalu marketnya bagaimana. Dan berdasarkan pengalaman dari kami juga, kami akan memberikan masukan kira-kira marketnya seperti apa, strategi apa yang akan dijalankan. Setelah semua oke, baru kita akan masuk ke tanda tangan perjanjian. Dari tanda tangan perjanjian baru kita akan eksekusi timeline-nya sampai dengan grand opening. Nah Pak, kalau berbicara mengenai investasinya nih Pak, bagi yang tertarik join di Super Suki ini, investasi franchise-nya berapa Pak? Dan nah ini dia yang menarik nih. Betul. Nah ini sangat menarik sekali. Ini franchise Super Suki bisa dibilang yang paling murah dibandingkan yang lain. Saya di franchise Super Suki ini nilainya 150 juta untuk 3 tahun Pak. Di luar sewa, di luar peralatan. Dari 150 juta pun ada yang kita kembalikan lagi Pak. Yang kita kembalikan itu apa? Sistem kasir yang akan digunakan itu kita develop sendiri Pak. Di mana sistem kasir ini bukan cuma sistem yang seperti pada umumnya memberikan trafik penjualan dan sebagainya, tapi ini kita memberikan analisa F&B berdasarkan yang memang pengalaman dari kami. Nah itu kita berikan pertama, kita berikan free kan juga signage Pak, satu signage standarnya kita itu termasuk dari franchise fee, dan bahan baku untuk rata-rata kira-kira 2 minggu pertama Pak, itu nilainya sekitar 20 juta. Oke, berarti masih di subsidi dari pusat masih Pak, kita ya, subsidi untuk awal pertama kali.
Betul. Tujuannya kenapa? Karena memang untuk pertama kali mungkin mitra bingung bahan baku apa yang digunakan. Jadi kita support dulu Pak Betul, semua Pak. 100% supaya mitra bisa mengenal. Dan jangan khawatir Pak, semua bahan Oke. baku kita open Pak. Dan harganya berdasarkan harga beli. Tidak seperti dengan mungkin yang lain di sana gitu, bahwa bahan baku Mm. ada markup-nya, meskipun ada barang-barang yang umum. Kecuali di sini barang-barang yang Oke. khusus. Dari itu yang kita bicara yang khusus dari Super Suki yaitu rempah-rempah. Dan rempah-rempahnya itu pun kita sebenarnya adalah at cost, sesuai dengan harga belinya gitu Pak. Hmm, gitu, Pak. Oke. Nah, Pak, tadi kan disebutkan ada royalty fee-nya, Pak ya? Betul Pak, ada royalty fee. Makanya karena memang bahan bakunya itu bahan baku yang berdasarkan at cost, bisa belanja sendiri kecuali bahan baku tertentu, nah kita mengenakan royalty fee Pak. Oke, oke, Royalty fee-nya oke. dari sales yang tercapai dikurangin itu kita pungut Hmm. 7%. Berapa persen, Pak Ferry, 7% dari Pak. tiap bulannya? 7%, Pak ya? Betul. Oke, oke. Nah, Pak, ketika mitra sudah tergabung, otomatis kan untuk dekorasi dari tempat atau lokasi mitra ini sendiri kan butuh renovasi, Pak. Itu dikenakan ke mitra atau sudah include dari investasi franchise di awal tadi, Pak? Nah, untuk renovasi, itu renovasi yang sifatnya interior ya Pak ya. Kalau misalnya building, kita nggak support. Kalau interior, kita support, Oke. tapi dalam bentuk materialnya Pak. Contoh untuk material desain, Oke. interior untuk desain, kita support. Tapi Mhm. untuk material renovasinya itu sendiri, itu nanti mitra yang dibebankan. Mhm. Dan berdasarkan pengalaman Oke, oke, kita oke, oke. menggunakan yang minimalis Pak. Tidak perlu terlalu mahal, tapi kita bermain hanya di bermain lampu dengan gambar-gambar dari desain yang kita punya. Gitu, Pak. Jadi setiap gerai Super Suki tidak ada yang berbeda, Pak ya, maupun yang di cabang lain itu semuanya sama gitu, Pak, karena materialnya dari pusat gitu kan, Pak ya. Betul, secara desain untuk gambar-gambar Pak ya dan desain. Tapi kalau desain interior sendiri, ya kurang lebih mirip Pak. Cuman mungkin berbeda di Oke, warna. oke. Di warna. Konsep yang kita bangun adalah pokoknya restoran yang kalau masuk seperti ngerasa di rumah gitu Pak. Homey konsep. Oke, oke. Demi konsep, oke. Karena Kalau memang dari market kita mitra market sendiri nih, family. Pak. Iya, Pak. Gimana Pak? Silakan, Pak, dilanjut, Pak. Kak. Nah, kalau misalkan mitra sendiri, Pak, ada yang ingin request dengan versi dia sendiri, ingin ada penambahan icon atau segala macam, itu dari pihak pusat bagaimana, Pak? Diperbolehkan atau ya memang harus standarnya Super Suki seperti ini gitu, Pak? Boleh sekali. Kalau memang mitra memang mau menambah icon, sejauh dan sepanjang itu tidak terlalu jauh dari temanya Super Suki, itu nggak apa-apa Pak. Silakan berkreasi. Oke. Yang pasti logo memang harus menggunakan Enggak ya? logo yang sama Pak. Warna Betul, ada Pak. Karena kan color franchise. tone-nya kita punya warna merah Pak. Tapi kalau mau ada mengusung warna-warna lain, kenankan sejauh itu memang cocok dan memang bisa memberikan satu nuansa baru. Oke, Pak, gitu, Pak ya. Oke. Selain tadi Pak Ferry sebutkan sistem segala macam, ada support lanjutan nggak sih, Pak? Mungkin dari segi promosi gitu kan, Pak, kan mengingat kalau baru buka, baru launching kan butuh media promosi ya, Pak ya, baik di media sosial atau di media-media yang lain gitu, Pak. Iya, pasti Pak. Jadi untuk awal grand opening kita ada support marketing di awal pada saat opening. Lalu pada saat berjalannya kita pun juga ada support marketing yang secara nasional. Ya nasional kita masih melalui IG, lalu Facebook itu yang memang promosi secara nasional. Dan kita juga memberikan kesempatan untuk memberikan promosi secara lokal. Karena kita sudah alokasikan budget untuk lokal yang memang dari forecast dari awal forecastnya yang sudah kita marketingnya. Tapi dari segi operasionalnya, yang terpenting dari segi operasionalnya kita tetap memberikan pendampingan. Selama 1 bulan penuh kita akan dampingin secara intensif Pak. Sampai dengan
mitra itu bisa memahami jalan untuk menjalani bisnis ini. Lalu kita bertahap, kita akan kurangin di bulan kedua, di bulan ketiga, sampai dengan nanti benar-benar kita bisa lepas. Dengan 1 bulan sekali minimum, kita akan ada evaluasi terhadap sales operasional ataupun terhadap marketing yang akan dijalankan maupun sudah berjalan. Karena dari segi SDM sendiri, Pak Ferry, di trainingnya berapa lama, Pak? Kan mengingat yang untuk di kitchennya kan harus rasa, produk pun juga kan harus standarisasi dari pusat semua ya, Pak ya. Kan Betul. supaya menghindari bahwa nantinya rasanya berbeda-beda di tiap gerai. Ya, betul. Untuk training kita butuhkan 2 minggu, Pak, secara intensif. Terutama untuk di kitchen memang. Jangan khawatir, sebenarnya di kitchen itu semua sudah diformulasikan pada pusat, jadi sudah disentralkan. Lalu di resto atau di mitra itu hanya memastikan ukurannya itu dijalankan. SOP terhadap gramasi untuk pembuatan kuah ataupun yang lainnya itu ditaati. Harusnya di setiap cabang sudah bisa sama. Itu berapa lama tuh Pak untuk karyawan sendiri dalam mentraining itu biasanya Pak? 2 minggu Pak kira-kira. Ketika 2 minggu untuk satu gerai, 2 minggu itu bisa selesai ya. Gitu. Dalam satu resto Super Suki nih Pak, butuh berapa karyawan sih Pak untuk bisa bergerak atau bisa buka ini Pak? Kita bicara kepada acuannya di sales Pak. Kalau sales di antara 100 sampai 150 juta, kita butuh 7 orang. 7 sampai 8 orang. 7 orang, di atas ya? 150 juta mungkin butuhnya 9 orang. Nah, udah di atas 200 juta bisa sampai 10 orang. Kalau di atas 300 juta, top-topnya mungkin kira-kira 12 sampai 14 orang. Oke. Berarti semakin tingginya dengan nilai investasi franchise itu besaran luasan gerai pun mengikuti Pak ya. Tidak standarisasinya dari gerai itu Pak ya. Betul, akan mengikuti. Franchise fee-nya tetap sama, hanya akan yang membedakan nanti investasi di equipment-nya, Pak. Kalau equipment-nya, kalau luasnya di besar, pasti tentu akan membutuhkan equipment yang lebih besar. Karena tentu table seat-nya juga pasti akan lebih banyak, sehingga dibutuhkan equipment dan kebutuhan perlengkapan lainnya, dapur maupun customer lebih banyak. Oke, Pak, Super Suki sendiri ini kan sekarang banyak Pak ya, YouTuber kuliner segala macam. Sudah pernah didatengin nggak Pak sih sama selebgram mungkin yang mereview dari Super Suki ini sendiri? Kita memang sebenarnya ada jadwal setiap sebulan sekali Pak. Kita influencer ya Pak. Cuman mungkin memang influencer, influencernya masih dari komunitas dan dari Instagram Pak. Kalau dari YouTuber ini sendiri juga, karena memang sekarang mereka sama juga sih Pak, mereka Instagram juga YouTuber gitu, sebagai YouTuber gitu. Jadi memang kita memang menggunakan mereka juga. Setiap sebulan setidak-tidaknya kita ada Pak, influencer yang kita undang untuk nge-review makanan kita. Cuman memang kalau kemarin ini kita lagi pandemik, jadi makanannya kita kirim, kita nggak review di restoran. Gitu Pak ya. Setelah adanya influencer itu sendiri, bagaimana Pak? Ada peningkatan dari omset sendiri Pak? Mengingatkan mereka kan kalau mereview itu kan style gitu kan Pak ya, khususnya kuliner. Secara tidak langsung kan merek Super Suki ini sendiri jadi dikenal oleh khalayak gitu. Betul. Memang harus cerdik untuk memilih influencernya Pak, karena ada influencer yang tertentu lebih unggul public figurnya dibandingkan produk yang mau di-endorse, Pak. Jadi posisinya harus hati-hati, karena kita mau memperkenalkan brandingnya, mau memperkenalkan produknya, tapi justru market membantu ke sosok dari public figurnya tersebut sebagai influencer. Karena mungkin mereka punya pengalaman, atau mungkin karena mereka dianggap menarik pada saat mereka memberikan review. Jadi market itu lebih cenderung melihat public figurnya. Kalau secara praktis untuk menaikkan follower di Instagram memang melalui influencer lebih tinggi. Tapi kalau untuk meningkatkan traffic,
tetap kembali lagi kepada produk itu sendiri, Pak. Bagaimana produk itu bisa dicoba dan bisa berkenan di market, Pak. Karena kalau market sudah berkenan, harusnya bisa menjadi salah satu produk yang bisa menjadi pilihan bagi customer. Itu Pak ya. Oke. Pak, untuk BEP sendiri nih Pak, dari beberapa investasi yang Pak Ferry sebutkan tadi, itu berapa lama Pak biasanya sudah balik modal? Nah, kembali lagi tergantung pada omset, Pak. Kalau kita bicara dari franchise fee-nya saja, Pak. Kalau kita bicara franchise fee-nya tadi, kalau kita bicara yang pengalaman kita, itu kurang dari setahun udah balik modal, Pak. Apalagi kalau kita bicara cuma satu ruko yang kita luasnya mungkin cuma untuk 12 table, investasinya juga minimum, karena kan banyak dari nilai investasi itu kita kembalikan lagi kepada mitra, Pak. Seperti yang tadi yang 150 juta diberikan itu, bisa dibilang 30-40% itu balik lagi kepada mitra itu sendiri sebagai keuntungan, menyumbangkan nilai investasi. Dan jika memang salesnya bagus, sesuai dengan prediksi, itu kurang dari setahun juga udah bisa balik modal, Pak. Ya, Pak, sudah BEP Pak ya. Oke. Jadi ya sangat cocok ini untuk bagi para calon investor yang join di Super Suki Pak ya. Mengingat ya kuliner Suki and Grill ini sendiri sedang banyak ya Pak ya peminatnya betul, gitu Pak. Betul, banyak peminatnya, cuman memang karena sekarang mungkin market ya lagi suka ngetren yang viral-viral, Pak. Jadi mereka investor ini lebih suka nyari produk atau nyari brand yang memang sukanya yang lagi viral-viral. Mungkin lagi perubahan zaman atau mungkin gimana kali Pak ya. Itu yang saya lihat sekarang. Tapi harapannya mereka bisa melihat lebih cerdik, investor bisa melihat peluang yang lebih sustainable, di mana bisnis harapannya adalah bisa sustain, bisa lebih panjang, supaya nanti akan bisa berpengaruh kepada Super Suki itu sendiri gitu. Karena Super Suki nggak mau cuman 3 tahun tutup atau 2 tahun udah tutup. Ya, kita maunya tetap terus buka dan para mitra happy, sehingga mitra juga bisa bertahan dan buka terus, sehingga memang Super Suki ini bisa disejajarkan dengan ikon brand-brand nasional. Ini nasional Pak, ini brand ini lokal bukan dari luar. Jadi memang kita create semua rempah-rempahnya juga sudah disesuaikan 99% dari lokal Pak. Oke. Berarti semua bahan baku dari lokal semua Pak ya? Betul. Dan aman ya Pak ya? Aman. Dari kulinernya sendiri juga kan Suki and Grill ini diminati berbagai kalangan Pak ya, terutama untuk family sendiri kan juga masuk ya Pak ya. Jadi menurut saya pribadi ini Suki and Grill ini tidak musiman gitu Pak ya makanannya. Betul. Memang market kita lebih cenderung ke family Pak. Jadi kalau kita bicara ukuran umur itu di antara 30 sampai dengan 45-50 lah. Jadi kategori family yang memang sudah mulai baru mapan dan sampai mapan. Market anak muda kita ada memang, tapi memang bukan menjadi prioritas ataupun memang jadi segmen market kita. Karena memang yang makan di tempat saya itu di Super Suki lebih banyak family. Mereka berbawa anak, mereka bersama-sama dengan keluarga, yang tidak perlu makan terlalu banyak Pak. Kan konsep-konsep banyak, konsep all you can eat. Mereka bayar dengan harus makan banyak. Kalau ini dengan konsep family, mereka makan dengan porsi yang harusnya sudah cukup, kita ukur juga. Kalaupun memang kurang, cukup menambah yang kurangnya saja gitu Pak. Jadi cukup ekonomis jadinya. Betul. Pak, Super Suki ini sendiri ada nggak sih Pak ingin nantinya masuk di mall-mall kelas A atau kelas B gitu kan Pak, setelah pandemi ini berakhir nanti? Tentu keinginan itu ada Pak. Betul, keinginan itu ada Pak. Nanti kita juga pengen coba ada masuk ke kelas mall yang A maupun yang B sebagai portofolio kita. Cuman memang nanti mungkin kita akan rubah. Karena konsepnya sekarang market sudah terbentuk dengan yang di luar mall dengan memang yang lebih ekonomis.
Masuk mall tentunya akan lebih sedikit Betul. lebih mahal. Makanya kita akan adjust lagi, kita akan sesuaikan. Pak Ferry ada target nih Pak sampai akhir tahun 2020 ini ingin pencapaian dari omset atau inovasi produk lagi atau ingin seperti apa Pak? Terus sambil minum, Pak. Ya, silakan Pak. Jadi sampai dengan akhir tahun 2020 ini yang kita kembangkan konsep makanan yang bisa di take away. Karena konsep Suki ini kan memang susah untuk di take away. Tapi kita sudah formulasikan juga supaya bisa di take away. Produk Suki saya sudah sampai ke Sidoarjo, Pak. Terakhir pengiriman di minggu lalu kita kirim sampai Sidoarjo dan sudah aman. Ada testimoni juga dari customer kita yang di Sidoarjo. Jadi kita kirim produk dalam bentuk frozen, kuahnya kita frozenkan juga. Itu kita pengiriman ke Sidoarjo makan waktu 12 jam dan itu masih bagus. Gitu. Produk-produk yang kita develop itu customer itu, Pak ya beli Pak. Betul, customer Pak, customer yang kebetulan memang mungkin sudah pernah di Jakarta dan pernah coba, karena memang pandemik ini kan mereka nggak bisa kemana-mana Pak. Jadi mereka mungkin kangen, mereka mau coba, mereka kirim dari Jakarta. Ongkosnya murah Pak, dari sini ke Sidoarjo hanya 45.000 aja Pak. Dan itu kita yang bayarin. Gitu. Mungkin dari situ nanti customer bisa memperkenalkan produk Super Suki dan nantinya ada Pak di Jawa Timur Pak ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan 2021 ini setelah memang pandemi ini sudah berlalu, banyak calon mitra yang sudah masuk waiting list lah Pak, kira-kira. Masuk wilayah Jawa Timur sudah ada, di luar Jawa juga sudah ada. Cuman memang mungkin mereka sedang menunggu kondisi momentum yang tepat, melihat dengan kondisinya, karena memang kan masih belum bisa dine in, kayak gitu, seperti belum bisa berkumpul. Banyak orang itu yang mungkin memberikan sentimen negatif bagi investor. Betul. Karena Suki and Grill ini lebih dinikmati di restonya Pak. Benar sekali. Jadi memang fresh, panas-panas, dimasak di depan sendiri bersama orang-orang yang memang terdekat dengan kita. Betul. Ya. Oke, baik Pak Ferry, sebelum bincang bisnis sore hari ini berakhir, mungkin ada statement dari Pak Ferry khususnya bagi calon investor yang ingin bergabung di bisnis Suki, Super Suki Pak. Ya, baik Pak. Harapan saya bagi calon mitra atau investor yang memang mau memilih suatu produk, memang tidak salah untuk memilih produk yang viral. Langkah pertama untuk menentukan investasinya adalah tentukan dulu tujuannya apa. Jangan karena memang lagi ngetren nih, lagi viral, jadi orang berduyun-duyun beli yang lagi viral ini. Akibatnya nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, atau sebelum itu mengeluh, memberikan satu sentimen yang justru kepada industri F&B itu sendiri gitu. Harapannya bisa memilih lebih cermat, pilihlah yang memang lebih sustainable, yang sudah proven, yang mempunyai fundamental cukup kuat untuk bisa memberikan keuntungan bersama. Sehingga sekecil apapun uang yang diinvestasikan itu bisa memberikan hasil. Harapan saya sih itu supaya para investor maupun mitra bisa lebih jeli. Karena memang sekarang calon-calon mitra itu justru calon-calon mitra muda-muda Pak. Mungkin karena memang orang tuanya mau punya modal, memberikan modal kepada anak mudanya. Jadi anak muda ini kan mungkin sifatnya mungkin lebih panasan gitu ya. Join dengan teman-temannya dan lain, lalu kita memilih produk yang viral-viral. Nah, tapi sendiri juga bagaimana menjalankan bisnis itu sendiri gitu Pak. Betul Pak, kedepannya belum tentu stabil gitu kan Pak ya. Betul. Kalau yang viral-viral seperti itu. Betul. Oke, baik Pak Ferry, sebelum berakhir mungkin bisa ditunjukkan Pak atas penghargaan dari majalah franchise, yakni penghargaan The Most Promising Brand 2020. Iya, saya udah pajang nih meja kerja saya tuh Pak di belakang saya. Oke, siap Pak Ferry. Ini penghargaan yang diberikan
Oke, dari baik majalah Pak. franchise. Semoga kedepannya Super Suki. Siap. Ya, Oke, terima terima kasih kasih banyak banyak Pak Ferry. Pak. Iya Pak, semoga Super Suki terus bertambah gerainya, semakin sustainable bisnisnya Pak. Dan penghargaan ini menjadi ujung semangat ke depannya Pak Iya dalam betul. Terima menjalankan kasih Pak. bisnis. Terima kasih. Semoga majalah franchise juga bisa Iya, memberikan informasi bagi branding-branding yang memang baik, punya potensial dan juga menjadi wadah baik, dan sarana promosi juga informasi menjembatani informasi kepada mitra ataupun kepada investor sehingga memang bisa memberikan keuntungan bersama untuk bisa mengisi keanekaragaman negeri ini untuk dengan kekayaan produk-produk kuliner yang ada di Indonesia. baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Tingkatkan terus Pak prestasinya Pak. Semoga Super Suki bisa meroket bisnisnya. Baik, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, iya Pak. Sebelum saya akhiri, saya izin pamit Pak. Terima kasih banyak atas waktunya pada bincang bisnis pada sore hari ini Pak Ferry. Semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi saat ini Pak. Sama-sama Pak, dari pihak majalah Ya, baik. franchise maupun dari Bapak sendiri, semoga pandemi ini segera berlalu, sehat selalu, sehingga kita bisa Amin, beraktivitas amin. normal untuk mencapai kejar target kita yang baru. Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Sampai jumpa di lain waktu Pak Ferry. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya, baik Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, itulah tadi bincang bisnis sore hari ini spesial edisi penghargaan The Most Promising Brand 2020. Bagi Anda yang tertinggal untuk menonton tayangan pada sore hari ini, Anda bisa menyaksikan di IG Live atau masuk di YouTube channel kami di Majalah Franchise. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya di hari Selasa jam 4 sore. Selamat sore.